Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai demokrasi dengan presenter yang sudah tertera di PPT. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Adapun demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini merupakan demokrasi menurut para ahli. Yang pertama adalah demokrasi menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya adalah demokrasi menurut Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi yaitu kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Berikutnya ada jenis-jenis dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat itu ada dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak, sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Lalu berikutnya ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal ini ditetapkan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu, jadi setiap warga negara mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini tanpa memandang latar belakang, baik itu asal suku maupun agama. Yang kedua ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada asas-asas Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pemerintahan ini dibangun dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi diantaranya seperti 1. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Kedua, ciri konstitusional, hal yang berhubungan dengan kepentingan atau kemauan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara. Ketiga, ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Keempat, ciri pemilihan umum, yakni dalam sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Kelima, ciri kekuasaan, ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri yang keenam, yaitu tanggung jawab, ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi. Selanjutnya demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Awal dari praktik demokrasi parlementer yaitu pada periode pertama penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya tahun 1945 sampai dengan 1949. Namun karena kehidupan politik pada saat itu tidak stabil, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan program-program yang dibuat pemerintah tidak berjalan secara berkesinambungan. Demokrasi ini akhirnya berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965 terjadi pada tanggal 22 April 1959. Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada konstituante dengan pembentukan Undang-Undang Dasar tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin bukan diktator, yang kedua, sesuai dengan dasar hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga,
Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, inti pemimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir, yaitu kelima, di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapatan yang sehat dan membangun. Demokrasi di Indonesia, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru 1966 sampai 1998. Pokok terpenting yang ada dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan bangsa, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing, mengutamakan musyawarah serta mewujudkan keadilan sosial. Sayangnya di dalam praktek demokrasi Pancasila, masa Orde Baru ini seringkali menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Beberapa pelanggar demokrasi yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya yaitu: yang ke-1, adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, nyaris tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pengekangan berbagai diskusi di perguruan tinggi. Yang keempat itu ada liberalnya atau pencabutan izin sejumlah media yang mengkritik pemerintah. Yang kelima, kriminalisasi terhadap individu dan kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah. Yang keenam, terjadinya penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Yang ketujuh itu sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom sama sekali. Dan yang terakhir adalah maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila pada era reformasi. Tata cara dan aturan pelaksanaan yang membedakan demokrasi Pancasila pada era reformasi yaitu pemilu yang benar-benar demokratis, tercapainya kehidupan yang lebih demokratis, lembaga demokrasi berfungsi dengan baik, setiap partai politik dapat mandiri dan tidak berat sebelah. Yang terakhir, memandang demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.